Hai anak-anak, sahabat matematika kelas 4 SDK Maria Ferrari. Selamat berjumpa dengan Teacher Albert. Teacher akan selalu menemani Anda dalam kegiatan belajar dari rumah pada mata pelajaran matematika. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum bekerja, sebelum belajar, biasakan diri untuk berdoa. Begitu pula setelah atau sesudah menyelesaikan pembelajaran atau suatu pekerjaan, harus diakhiri dengan doa. Selalu jaga kesehatan Anda di rumah. Sahabat matematika kelas 4, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang pecahan. Pernahkah kamu membantu ibu membuat kue? Ibu membuat kue dengan loyang yang berbentuk bulat. Kue berbentuk bulat dapat dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan keinginan. Bagian dari kue tersebut dapat dikatakan sebuah pecahan. Dapatkah kamu menuliskan pecahan dari bagian kue pada gambar di atas? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku sekalian, apa tujuan kita belajar matematika pada kesempatan ini? Teacher Albert mengharapkan anak-anak sekalian setelah menonton video pembelajaran ini, anak-anak sekalian mampu menjelaskan pecahan senilai. Namun sebelum kita sampai pada pecahan senilai, kita harus memahami dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan bagian yang sama. Contoh, jika sebuah benda dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka nilai setiap bagiannya adalah 1/4 atau sering disebut dengan 1/4. Misalnya, gambar buah apel ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nilai satu bagiannya ini disebut 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Pecahan dinyatakan dengan A per B. A per B ini anak-anak jangan berpikir bahwa ini simbol yang paten harus A per B. Terserah kita mau bilang X per Y, C per D, juga bisa. Dia hanya menggantikan angka saja. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contoh, pecahan 1/4, angka 1 merupakan pembilang dan angka 4 merupakan penyebut. Jadi ingat, dalam sebuah pecahan itu ada 2. Bilangan yang ada di atas garis itu disebut dengan pembilang, dan bilangan yang ada di bawah garis disebut dengan penyebut. Dibaca 1/4. Yang berikut adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk kegiatan kita sehari-hari,
Misalnya ada 2 buah pizza atau kue atau apa saja yang ukurannya sama. Yang digambar ini adalah 2 buah pizza yang ukurannya sama. Pizza A ini dipotong menjadi 10 bagian sama besar. 10 potong sama besar. Sementara pizza B dipotong hanya menjadi 2 potong bagian sama besar. Dari kedua pizza tadi, pizza A dipotong menjadi 10 potong sama besar dan pizza B dipotong menjadi 2 potong sama besar. Diceritakan sebagai berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Sebanyak 5 potong dia makan. Ini. Dan pizza B sebanyak 1 potong. Benny makan. Bantulah Benny untuk menulis pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Mari kita lihat sama-sama. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 bagian dari 10 bagian. Maka ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 bagian dari 2 bagian. Atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan adalah 1/2. Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar sebagai berikut. Ya. Pizza A dia makan 5 potong. Pizza B dia makan 1 potong saja. Namun ukurannya beda-beda kalau digambar seperti itu. Oleh karena itu, si Benny makan pizza A yang 5 potong tadi, kalau digabung, ukurannya sama dengan dia makan pizza B yang hanya 1 potong ini. Ya. Walaupun tadi di pizza A dia makan sampai dengan 5 potong. Tapi kecil, potongan-potongan kecil itu digabung, ukurannya sama dengan 1 potong yang dia makan di pizza B. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan yang senilai. Berarti 5/10 itu sama dengan 1/2. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dengan bentuk yang berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Kita tulis 5/10 ini bentuknya beda dengan 1/2. Ini 5, ini 1. 10 dengan 2. Tapi nilainya sama, besarannya sama. Kita lihat gambar. Oke. Anak-anak sekalian, terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan pecahan 9/27. Cara yang pertama, pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Pecahan 9/27 dibagi dengan bilangan 3 ini. 9 bagi 3 sama dengan 3. 27 bagi 3 sama dengan 9. Jadi 9/27 itu senilai dengan 3/9. Atau bisa juga 9/27 ini kita bagi dengan 9. 9 bagi 9 sama dengan 1. 27 bagi 9 sama dengan 3.
Berarti 9/27 juga senilai dengan 1/3. Ada cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. 9/27 kita kali dengan 2. 9 kali 2, 18. 27 kali 2, 54. Oh, berarti 9/27 nilainya sama dengan 18/54. Atau 9/27 ini kita kali dengan 3. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 kali 3 sama dengan 81. Berarti 9/27 senilai dengan 27/81. Apakah hanya sampai di sini? Tidak. Bisa juga 9/27 kali dengan 4. Hasilnya pasti senilai dengan 9/27. Begitu seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah pecahan yang senilai dengan 9/27 adalah 1/3, yaitu ini tadi. 3/9 ini, 18/54 dan 27/81. Dan masih banyak pecahan-pecahan lain yang senilai dengan 9/27. Oke. Yang berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, tentukan pecahan yang paling sederhana dari 20/24. Iya. 20/24 kita bagi dengan angka 2. Bilangan 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. 24 bagi 2 sama dengan 12. Oh, ternyata 10 dengan 12 ini masih bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. 12 bagi 2 sama dengan 6. Setelah kita lihat 5 tidak bisa bagi lagi. Artinya dia bisa bagi tapi nanti sebentar hasilnya desimal, ada komanya. 6 memang bisa bagi 2. Hasilnya 3. Atau 6 bisa bagi 3, hasilnya 2. Tapi 5 tidak bisa. 5 tidak bisa bagi 2, tidak bisa 2 bagi 3. Bisa bagi tetapi nanti hasilnya desimal. Nah, maka tidak bisa. Oleh karena itu, pas sampai di sini tidak bisa bagi lagi. Satunya bisa bagi, penyebutnya bisa bagi, pembilangnya tidak bisa bagi, ya berarti tidak bisa. Harus kedua-duanya bisa bagi dengan angka yang sama. Berarti pecahan yang paling sederhana dari 5/6 dari 20/24 adalah 5/6. Bisa juga kita bagi satu kali. 20/24 bagi dengan 4. Ya, bagi dengan 4. 20 bagi 4 ini sama dengan 5. 24 bagi 4 sama dengan 6. Bisa. Hasilnya sama 5/6. Ini. Oke. Ya. Nah, sekarang tibalah saatnya sampai pada soal mandiri. Soalnya ada 4 soal. Nanti Anda bisa membaca sendiri dan selesaikan pada buku latihan matematika, lalu dikumpulkan pada hari Sabtu di sekolah nanti. Soal nomor 1, ibu membagi semangka menjadi 11 potong sama besar.
Andika mengambil 3 potong semangka. Berapa bagian semangka yang diambil Andika? Itu materi tentang pecahan, pengertian pecahan. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Ini materi tentang pecahan senilai. Isilah titik-titik berikut dengan pecahan yang paling sederhana. Sederhanakan pecahan. Dan pecahan 5/7 senilai dengan pecahan A per B. A per B ini maksudnya diganti dengan angka. A-nya ini diganti dengan angka berapa? A-nya ini diganti angka berapa? B diganti dengan angka berapa? Sehingga selisih A dan B adalah 8. Tentukan pecahan A dan B ini berapa per berapa begitu. Oke. Ya. Dan terakhir, Teacher Albert mengucapkan terima kasih banyak. Sekian pembelajaran kita matematika pada kesempatan ini.